Shalom semuanya. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya kasihi. Selamat malam Romo Hari. Terima kasih buat kesempatannya. Saya dapat kesempatan untuk mewartakan di PDPKK Albertus ini. Yang belum mengenal saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Septianus Hermanto, panggilannya Herman. Saya juga dari PDPKK Santo Albertus. Ya, malam ini saya diminta untuk membawakan tema membangun semangat pelayanan. Nah, nanti supaya nggak bosen, jangan saya terus yang baca firmannya. Untuk awal-awal saya, yang berikutnya nanti siapa saja yang kepingin baca, silakan ya. Oke, saya mulai. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita bersama-sama kita baca terlebih dahulu firman Tuhan Lukas 10 ayat 1 sampai 12. Udah siap ya Alkitabnya atau aplikasinya ya, udah siap? Lukas 10 ayat 1 sampai 12. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua, mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi, jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya kasihi, saya mau bawakan renungan singkat ya pada malam ini dengan bentuk cerita, dengan memasukkan ayat firman, semoga lebih mudah dimengerti. Nah, dalam bacaan Lukas bab 10 ini, setelah memilih dan kemudian mengutus 12 rasul untuk mewartakan Injil, yang kita baca di Lukas 9 yang sebelumnya, Kristus di bab 10 ini memilih 70 murid lainnya untuk mewartakan Injil. Nah, 70 ini
melambangkan jumlah bangsa yang ada pada saat itu. Untuk 12 rasul, angka 12 melambangkan jumlah suku bangsa Israel. Hal ini dilakukan Kristus karena dia tahu bahwa sesungguhnya ada banyak orang yang sangat membutuhkan pewartaan Injil. Karena jika belum mengenal Injil, mereka juga belum mengenal siapa Allah yang sesungguhnya dan apa yang dikehendaki Allah daripada kita untuk memperoleh kebahagiaan dan kedamaian sejati, baik di dalam kehidupan saat ini maupun di alam baka nanti. Orang-orang yang seperti inilah yang dikatakan Kristus sebagai tuayan yang membutuhkan sentuhan para pekerja. Kepada ke-12 rasul dan ke-70 murid lainnya itu, sebelum mereka pergi, mereka diberi kuasa dan tenaga untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit di dalam nama Yesus, agar memudahkan mereka di dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Karena itu, setelah mereka menyelesaikan tugas, mereka kembali kepada Kristus dan mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan, apa yang telah mereka perbuat di dalam namanya. Nah, sebelum Kristus naik ke surga, dia mengutus semua murid untuk mewartakan semua yang telah diajarkannya. Dan Yesus berjanji untuk terus mendampingi murid-muridnya. Bisa kita baca di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudari yang bisa membacanya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Siapa saja yuk? Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Pak Rudi. Siap. Nah, mewartakan ajaran Kristus dapat kita lakukan dengan memperkenalkan firman Tuhan dan melakukan perbuatan kasih kepada semua orang dengan tidak mengharap balasan dan tidak membeda-bedakan orang-orang yang kita bantu. Untuk dapat melakukan itu dengan baik dan benar, kita harus memulai pelayanan kita dengan berdoa terlebih dahulu. Kita mohon kuasa dan kekuatan dari Tuhan. Dan setelah menyelesaikan tugas, kita pun harus kembali berlutut di hadapannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Peringatan ini disampaikan Kristus agar para murid tahu bahwa meskipun mereka telah menerima kuasa dan tugas dari Kristus, tidak berarti segala tugas pelayanan akan berjalan lancar, menggembirakan, dan sukses. Ya, makanya dikatakan bahwa aku mengutus kamu ke tengah-tengah serigala, di Lukas 10 ayat 3. Akan tetapi, dalam situasi apapun, Tuhan pasti menyertai. Dengan penyertaannya itu, ada banyak hal yang secara logika kita anggap sesuatu yang mustahil akan menjadi mungkin dalam Tuhan dan dapat terjadi. Walaupun kita pikir mustahil nih. Tapi pada kenyataannya ketika Tuhan menyertai, apa saja mustahil dapat terjadi. Ketika Paulus mengikuti arahan Roh Kudus untuk mewartakan Injil ke Asia Kecil, dia juga mengalami banyak sekali tantangan. Sehingga dikatakan sudah seperti mau mati. Tetapi kemudian dengan terus percaya kepada kasih dan kuasa Allah, Paulus sadar bahwa Tuhan mengizinkan dia mengalami hal itu agar dia tidak menjadi sombong rohani dan tetap mau bergantung kepada Tuhan.
Mari kita lihat di 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 9. 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 9. Mari kita lihat bersama. 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 9. Silakan siapa saja. Dua Korintus 1 ayat 8 sampai dengan ayat ke-9. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita. Salah. 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 9. 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 9. Bentar. Yang lain boleh? Sebab itu kamu mati, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan membuat pemberitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami tidak putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami manusia seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu menjadi kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati dari kematian yang begitu ngeri. Ia telah dan akan menaruh pengharapan kami. Sudah sampai ayat 9 saja. Terima kasih Bu Norma. Terima kasih Bu Norma. Nah, di sini kita lihat dibilang beban yang ditanggungkan atas kami begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa, ya, supaya kami, yang ayat 9-nya, supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah. Di sini kita belajar bahwa kesulitan-kesulitan yang menghadang Paulus, itulah yang dimaksud Kristus sebagai serigala yang siap menerkam. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi dapat menjadi sarana Tuhan untuk membuat saudara dan saya semakin percaya dan mengandalkan Tuhan, dan bukan memanfaatkan kuasanya untuk kepentingan kita sendiri. Dengan kata lain, trusting Christ, bukan using Christ. Artinya kita percaya kepada Tuhan, bukan menggunakan Tuhan. Ya, trusting Christ. Oke. Nah, saya mau kasih suatu ilustrasi. Ini ada suatu cerita dari seorang teman, ya. Sempat sharing dia. Jadi dalam sharingnya itu, dalam kehidupan pekerjaannya di kantor, dia diminta dengan sangat oleh seorang temannya untuk mendoakan keluarganya. Seorang bapak yang sedang sakit cukup serius di rumah sakit. Tetapi ketika teman saya ini datang berkunjung, saat berdoa, istri dan anak-anaknya malahan sibuk sendiri dan hanya sebentar ikut doa. Saat mengalami keadaan di mana jerih payah dan pengorbanannya tidak dihargai sama sekali, ada rasa kecewa, sedih, ingin marah. Teman saya ini menjadi tenggelam di dalam rasa mengasihani diri. Tetapi saat doa malam, Tuhan mengingatkan dia, kenapa harus merasa marah dan merasa gagal? Tidak ada kasih sejati yang sia-sia. Penolakan keluarga bapak tersebut sama sekali tidak mengurangi nilai pelayanan kita di hadapan Allah. Dan sekalipun keluarganya tidak menghargai, doa kepada bapak itu
tetap dibutuhkan. Ya. Itu salah satu cerita singkat. Nah, dikatakan bahwa Kristus mengatakan kepada kita bahwa belas kasih Allah yang memberi kebahagiaan dan kedamaian. Kalau orang yang kita sampaikan menolak, belas kasih Allah akan kembali kepada kita. Penolakan yang dialami dan segala usaha yang kita lakukan akan menjadi silih atas dosa-dosa kita. Coba kita baca di 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Ada yang sudah ketemu? Aduh. 1 Korintus 15 ayat 58. Ada yang sudah ketemu? Karena itu, saudara-saudaraku, Nggak bisa ini. kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Terima kasih Pak Eri. Nah, kalau kita bandingkan dengan 1 Petrus 4 ayat 8 yang dikatakan di mana kasih menutupi banyak dosa. Artinya, perbuatan kasih kita dapat menjadi silih atas dosa. Nah, di 1 Korintus 15 ayat 58 tadi dikatakan ketika kita bersekutu dengan Tuhan, artinya kita berbuat banyak kasih. Maka itu menjadi silih atau pengampunan atas dosa-dosa kita. Begitupun kalau kita mengampuni orang, tapi dia mengulangi lagi perbuatannya. Pengampunan itu tidak sia-sia. Atau kalau kita menolong orang, tetapi pertolongan kita disia-siakan atau disalahgunakan. Pertolongan itu tidak sia-sia. Karena saat kita dapat mengampuni atau menolong, ada damai yang terasa di dalam hati kita. Ya. Kita bisa baca di Filipi 4 ayat 7. Ya, dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudari, Allah tidak menilai pelayanan kita dari reaksi orang yang kita layani, tetapi dari bagaimana sikap hati kita saat melayani. Tugas kita adalah terus menabur firman, menaburkan kasih Allah. Biarkan Allah yang menentukan siapa yang dia percayakan untuk menjadi penuainya. Saya kasih ilustrasi yang singkat ya. Ceritanya begini. Ada 2 orang tukang pemecah batu. Pada suatu pagi, berlomba di antara mereka sendiri. Siapa yang berhasil memecahkan sebuah batu yang relatif sangat besar akan mendapat sejumlah uang yang telah mereka sepakati. Nah, kedua orang tersebut kemudian berganti-ganti memukul batu itu dengan palu besi yang mereka miliki. Tetapi sampai siang tiba, mereka tidak berhasil memecahkan batu tersebut. Karena kelelahan, akhirnya mereka berdua tidur di bawah pohon. Pada siang harinya, pada saat jam makan, salah satu anak laki dari tukang pemecah batu tersebut datang karena diminta ibunya membawakan makanan untuk ayahnya. Anak itu baru berusia 8 tahun. Ketika melihat ayahnya tidur, dia tidak membangunkan. Dia tertarik, wow, ada batu besar yang ada di dekat di situ. Kemudian anak itu melompat-lompat di atas batu itu. Ya. Ketika dia sedang melompat-lompat, ternyata batu itu pecah. Kenapa batu itu bisa pecah? Pastinya bukan karena anak itu punya kekuatan yang lebih besar dari ayah dan temannya. Setuju ya?
Batu itu pecah karena sebelumnya telah berulang kali dipukuli oleh ayah dan temannya. Sehingga di bagian dalamnya sudah rapuh. Hanya tampak luarnya aja yang belum, ya. Dalamnya sebenarnya udah rapuh. Jadi ketika anaknya lompat-lompat, ya pecah gitu ya. Sama halnya ketika kita mewartakan firman, mengajak orang untuk bertobat, tetapi kelihatannya orang tersebut sama sekali tidak mau peduli, kita jangan bersedih. Kita jangan merasa nggak ada gunanya. Kita jangan merasa sia-sia. Jangan merasa tidak berguna. Suatu saat mungkin saja ada orang lain yang menasehati orang tersebut. Dan orang itu mau bertobat. Tetapi pertobatan itu bukan hasil karya orang yang terakhir saja. Sebelum-sebelumnya bisa saja karena orang itu juga telah dinasihati oleh beberapa orang, termasuk kita. Jangan putus asa kalau perbuatan kasih kita, pewartaan kita ditolak. Karena mungkin memang belum saatnya orang itu mau bertobat. Tetapi firman akan terus bekerja di dalam diri orang itu. Sebaliknya, jangan sombong ketika kita berhasil, pewartaan kita berhasil, orang itu bertobat. Jangan sombong, karena sangat mungkin kita hanya meneruskan usaha keras yang telah dilakukan orang lain sebelumnya. Saya jadi merangkum dari yang saya jabarkan ada 3. Yang pertama, ada banyak orang yang membutuhkan firman Tuhan dan pelayanan kasih, terutama dalam situasi kondisi yang sulit karena pandemi COVID ini. Kalau saat ini kita masih dianugerahkan kesehatan, bersyukurlah kepada Tuhan dengan merelakan diri kita untuk dipakai Allah menjadi pekerja-pekerja di ladangnya. Yang kedua, di dalam karya pelayanan kita akan banyak menghadapi tantangan dan penolakan. Udah pasti itu. Jangan berkecil hati, karena Kristus sendiri pun ditolak oleh teman-teman sekotanya di Nazaret. Tantangan itu justru dibiarkan Tuhan terjadi, agar saudara dan saya semakin dapat menjadi pekerja atau pelayan yang tangguh dan tulus. Allah tidak menilai pelayanan kita dari tanggapan orang yang kita layani, tetapi dari hati kita saat kita melayani. Yang ketiga, Kristus mengutus saudara dan saya menjadi penabur. Belum tentu menjadi penuainya juga. Syukur-syukur kalau kita menjadi penuainya juga. Jangan kecewa, tetaplah semangat, karena baik penabur maupun penuai, upahnya sama, 1 dinar. Ya. Nah, demikianlah renungan malam ini. Tetap semangat dalam melayani, terus maju, pantang mundur. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, terima kasih malam ini kami boleh mendapat renungan singkat mengenai membangun pelayanan, gimana kami dalam melayani. Bapa, mampukan kami kalau dalam melayani, ketika kami ditolak, ketika pelayanan kami rasanya tidak ada hasilnya, tidak ada buahnya, tapi biarlah kami tetap semangat memberikan yang terbaik dari yang kami miliki, dan ampuni kami Bapa kalau selama ini dalam pelayanan kami sering kecewa, kami sering putus asa, tapi mulai hari ini, detik ini kami mau berubah Bapa. Kami mau semakin bersemangat dalam melayani Engkau, dan biarlah api Roh Kudus selalu bernyala-nyala, selalu menuntun kami, dan kami semakin bersukacita, selalu berapi-api dalam melayani Engkau. Terima kasih Bapa, dengan perantaraan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.